بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali bertemu di malam hari ini. Semoga kebersamaan kita ini bisa menjadi amalan dan timbangan kebaikan buat kita semua, untuk bisa menjadi bekal kita pada hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada kesempatan malam hari ini seputar atau mengenal alam jin dan hal-hal yang terkait dengannya, serta bagaimana jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan cara pengobatannya. Pertama, bahwa beriman kepada yang gaib adalah bagian penting daripada agama kita. Bahkan Allah berfirman di surat Al-Baqarah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa yang dimaksudkan adalah mereka yang beriman kepada yang gaib. Jadi beriman kepada yang gaib. Apa itu gaib? Gaib adalah sesuatu yang tidak terlihat oleh pandangan mata manusia dan mungkin saja tidak terdeteksi oleh panca indera kita, namun sesuatu itu ada. Allah gaib, surga dan neraka gaib, termasuk adanya atau kehidupan atau alam jin adalah sesuatu yang gaib. Ini yang pertama, kita beriman kepada yang gaib. Nah, Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah menciptakan malaikat dari apa Bapak Ibu sekalian? Dari cahaya. Dan jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api yang menyala. Khuliqatil malaikatu min nur.
Diciptakan malaikat itu dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Dan jin diciptakan dari api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan Adam itu diciptakan sebagaimana yang telah Allah jelaskan, yang telah dijelaskan kepada kalian, yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah. Lalu apa perbedaan jin, iblis dan syaitan? Apa perbedaannya? Ada yang bisa jelaskan, Pak? Salah tidak mengapa. Sering kita dengar ya, 3 kata ini: iblis, jin, dan syaitan. Kakak adik kah? Ya, atau siapakah mereka itu? Ada yang pernah dengar? Sama atau beda, Pak? Beda. Iya. Baik. Coba kita bedah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang iblis. Iblis ini Allah menjelaskan kana minal iblis, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Jadi iblis itu ketika disuruh sujud kepada Adam kan tidak mau. Siapa mereka itu? Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Awalnya iblis itu dari golongan jin, tapi tidak mau tunduk kepada Allah untuk sujud kepada Adam. Berarti iblis dari golongan jin yang tidak mau sujud kepada Adam. Dan iblis inilah yang meminta kepada Allah untuk ditangguhkan kehidupannya sampai hari kiamat. Allah menceritakan tentang iblis. Iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah saya untuk hidup sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Qala innaka minal munzirin. Allah mengatakan, sesungguhnya engkau iblis termasuk yang ditangguhkan. Inilah iblis ini dari golongan jin yang tidak mau sujud kepada Adam, dan dia yang akan menjadi pemimpin dari golongan jin yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu asalnya iblis dari golongan jin. Lalu syaitan itu yang mana? Ya. Jadi syaitan itu sifat. Dia bisa dari kalangan jin maupun manusia. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Maka kami jadikan setiap nabi itu musuh, syaitan dari kalangan manusia dan jin. Nah ini. Jadi intinya bahwa syaitan itu artinya membangkang, tidak mau tunduk, tidak mau taat. Dia adalah sebuah sifat yang bisa saja dari golongan jin maupun manusia. Makanya kita berdoa minal jinnati wan nas. Tapi ketika disebutkan secara mutlak syaitan dalam Quran maupun hadis, maka yang dimaksudkan adalah syaitan dari golongan jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berarti syaitan dari golongan jin yang menjadi pengikut iblis, Pak.
Jadi kalau begitu jin bagaimana? Jadi kesimpulannya bahwa jin itu ada yang beriman, ada atau yang tidak beriman. Gimana di surat Al-Jin itu ya? Jelas. Di antara kami ya. Wa anna minna shalihuna wa minna duna dzalik. Kunna qaraiqa qidada. Sesungguhnya di antara kami itu ada golongan yang saleh dan ada yang tidak saleh. Kunna qaraiqa qidada. Kami punya jalan masing-masing. Jadi kalau jin ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang Nasrani, ada juga yang tidak punya agama. Ada yang tidak punya agama. Dia sama dengan manusia. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Makanya saya biasa ditanya, Ustaz, kok bisa ada jin muslim mengganggu orang Islam? Ya kan, biasa? Gimana jawabnya? Sama manusia. Manusia kan ada orang Islam juga mengganggu orang Islam. Mencuri di rumahnya orang Islam, menyakiti orang Islam, sama, ya. Jadi jin itu Pak tidak punya nabi. Yang punya nabi itu manusia. Tetapi manusia itu atau nabi-nabi itu diutus untuk dua Taqalain, dua golongan, yaitu jin dan manusia. Makanya Rasulullah banyak riwayat disebutkan beliau pernah hilang dari sahabat, ternyata diajak oleh segolongan jin untuk mendakwahi mereka. Wa id sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami arahkan engkau wahai Muhammad kepada sekelompok dari golongan jin yang mana engkau membacakan Quran dan mereka mendengarkan Al-Quran itu. Jadi jin ada yang beriman, ada yang tidak beriman sebagaimana manusia. Jin ada yang sedang mendengarkan Quran untuk mendapatkan ilmu. Ya mungkin saja di masjid ini banyak mereka yang juga dengar. Ya kita tidak tahu. Mereka mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ta'lim, mendengarkan bacaan Quran yang dibacakan oleh Nabi untuk mengingatkan mereka. Jadi jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Dia adalah makhluk halus, ya, sesuatu yang halus, sesuatu yang lembut. Yang di dalam hadis disebutkan kalau jin itu, ya, atau syaitan yajri majrad dam, mengalir di dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ada dua makna di sini. Makna pertama, memang dia mengalir bersama aliran darah. Dan ini saya juga percaya. Saya banyak sekali mendapati orang yang darah tinggi, tiba-tiba atau dia darah tinggi terus, sering marah-marah, setelah diruqyah ada jinnya. Begitu keluar jinnya, normal jalannya, normal tensi darah. Hati-hati yang punya darah tinggi, siapa tahu ada jin jalan-jalan dalam darahnya. Ya mungkin menimbulkan ketegangan. Makna yang kedua adalah yajri majrad dam, dia berjalan di dalam tubuh manusia sebagaimana jalannya darah. Artinya bukan di darah, tapi dia berjalan sebagaimana jalannya darah. Makanya ada yang bertanya juga, Ustaz, kalau syaitan kan dari api, kira-kira kalau disiksa di neraka dengan api dengan api, apa bisa terbakar? Gimana jawabnya? Ya kan orang-orang yang sekuler itu mengatakan
setan itu dia bukan makhluk, tapi sifat saja. Dia tidak percaya bahwa setan itu atau jin itu makhluk. Kalau diciptakan dari api, bagaimana dia bisa disiksa? Ada yang pernah dengar penjelasannya? Logikanya di mana membantah seperti ini? Ya, ya. Manusia berasal dari apa? Dari tanah. Tapi kalau sekarang kita ambil batu bata yang dari tanah liat, yang sudah dibakar, biar nggak dibakar, yang sudah kering, dipukulkan di pipi, kira-kira sakit nggak? Ya luar biasa sakitnya. Artinya bahwa memang awal penciptaan jin itu dari api, tapi tidak mesti dia masih dalam bentuk api. Karena buktinya Rasulullah pernah sholat, kemudian diganggu oleh syaitan, dicekik oleh Rasulullah syaitan itu, dan Rasulullah mengatakan, saya merasakan dingin dari uap yang dikeluarkan dari lisan syaitan itu. Artinya Rasulullah merasakan hawa dingin. Syaitan memang diciptakan dari api, tapi sudah tidak dalam bentuk api lagi. Dia gampang, seperti kita diciptakan dari tanah. Meskipun nanti kita akan kembali ke tanah, bukan berarti kalau dilempar batu bata pipi kita, ya sama-sama tanah, tidak apa-apa. Ternyata kita merasakan sakit. Begitu jawabannya. Karena ada toh pertanyaan seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, ada juga orang yang tidak percaya bahwa jin masuk dalam tubuh manusia. Bagaimana jin masuk dalam tubuh manusia? Para ulama kita mengatakan kalau kita pakai baju rasa AC, hawa dinginnya bisa tembus enggak? Tembus. Karena dia sesuatu yang halus. Ibaratnya tubuh kita, ini baju kita ternyata sudah seperti ini masih tembus hawa dingin itu. Karena dia sangat halus. Seperti itu perumpamaannya. Nah, jadi kita sudah ketahui jin itu ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang mengganggu manusia bisa beriman, bisa yang imannya lemah, bisa juga yang kafir. Ini. Nah, poin selanjutnya, apa makanan jin? Nah, ini. Jadi pernah Rasulullah itu mau beristinja, diambilkan 3, 1 batu, 1 daun dengan kotoran unta yang kering. Ternyata yang diambil oleh Nabi apa, Bapak Ibu? Daun dengan batu. Tapi Rasulullah tidak memakai kotoran unta yang kering, dipakai untuk bersuci. Dan Rasulullah mengatakan karena itu makanan jin. Berarti kotoran-kotoran binatang itu menjadi makanan jin. Dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, kalau kalian membuang sisa makanan, duri-durinya atau apa ya, duri-durinya, sisa-sisa makanan duri-duri itu, Rasulullah menyuruh untuk mengucapkan bismillah, karena itu menjadi makanan saudara kalian dari bangsa jin. Para ulama kita menjelaskan dari sini, pertama bahwa makanan jin memang sesuatu yang sisa manusia atau dari kotoran. Dan para ulama kita menjelaskan, kalau yang sisa makanan yang dibacakan bismillah, maka yang makan jin muslim, karena itu bagian daripada sedekah. Ini luar biasa, Pak. Makanya kalau makan ikan, Pak, ya jangan juga tulangnya dihantam semua. Sekarang ada presto, kasihan jin tidak dapat. Semuanya dilahap. Presto kan tulangnya jadi halus, jadi hancur, dimakan semuanya dengan tulang-tulangnya kumakan. Padahal ada bagian jin ini juga terlalu serakah manusia itu. Kalau dia sisa dibacakan bismillah, siapa yang makan? Jin dari jin muslim. Tapi kalau sisa-sisa kotoran, itu jin yang tidak muslim, atau sisa makanan yang dibuang tidak membaca
bismillah. Makanya subhanallah. Ini penting. Jadi kalau bapak makan nasi, makan lauk, ikan, masih ada tulang-tulangnya, biar diikhlaskan. Ya, untuk saudaraku ini dari golongan jin. Ya, meskipun kita kuat makan ya, biar nih kasih nih. Meskipun tulang ikan itu kalau ada tulang ikan tertentu, kalau dia diatur dengan baik, dia bisa menjadi asupan kolagen yang penting bagi tubuh. Ya, dibutuhkan juga. Nah, kita sudah tahu makanan jin. Jin tinggalnya di mana? Di mana-mana secara umum. Tapi ada perbedaan. Kalau jin muslim senangnya di tempat-tempat yang bersih. Tempat-tempat kosong tapi bersih dia senang. Atau bahkan bisa di masjid, mereka ikut ta'lim, ikut sholat. Kalau jin yang tidak beriman, sukanya di tempat-tempat kotor. Makanya ada satu kejadian, seorang ibu tiba-tiba dia kesurupan. Setelah diruqyah dia kesurupan, pingsan, kesurupan diruqyah. Jinnya ngomong. Ketika ditanya, "Kenapa sih Anda masuk ke dalam tubuh ibu ini?" Dia bilang, "Saya marah. Masa saya lagi enak-enak duduk disiram air panas." Ternyata ibu ini membuang air panas di tempat sampah atau tempat kotoran, tidak membaca bismillah. Pas kena jin lagi mungkin ya minum kopi lah di situ. Iya. Minum kopi. Ya mungkin istilahnya lagi duduk-duduk di situ. Atau kalau dia jin non muslim, cari makan di situ atau cari sisa-sisa makanan yang ada di situ. Akhirnya dia merasa terzalimi, padahal si ibu tidak tahu kalau itu terzalimi. Makanya buat ibu-ibu yang masak, buang air panas, baca bismillah. Yang buang batu, buang kotoran, baca bismillah, supaya kalau mengenai dari bangsa jin kita tidak tahu, kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di situ Bapak Ibu. Kemudian yang lain, kalau di tempat-tempat yang kotor biasanya jin yang tidak beriman. Nah, apa sih sebabnya jin masuk ke dalam tubuh manusia? Pertama, karena terzalimi tadi, buang batu, buang air panas, kena terzalimi, akhirnya dia berusaha untuk masuk. Yang kedua, karena jinnya iseng. Istilahnya apa ya, jahil, suka mengganggu orang. Apa ya kalau pintu-pintu, ya misalnya ada seperti pencuri, awalnya tidak niat tapi terbuka ini pintu, ada di situ barang-barang berharga. Iseng-iseng coba masuk, kalau tidak ada orang betul, masuk diambil. Ada juga yang memang jahat, mau mengganggu manusia. Di antara sebab yang lain karena disuruh. Ini biasanya bekerja sama dengan tukang sihir. Ya, ini yang bekerja sama dengan tukang sihir. Tapi ada juga jin yang masuk ke dalam tubuh manusia karena cinta. Ya, jinnya senang. Jin laki-laki senang sama perempuan, masuk ke dalam tubuhnya. Biasanya kalau seperti ini, di antara tanda-tanda jin yang suka sama perempuan, biasa perempuan itu merasa seperti ada yang tiba-tiba cium, ada yang raba-raba,
Bahkan lebih jauh dari itu dia rasa. Ya. Itu biasanya jin senang, jin cinta. Atau sebaliknya, jin perempuan senang sama laki-laki. Makanya kalau ada yang didatangi jin atau mendengarkan bisikan, kira-kira bagaimana? Diterima enggak? Jangan, ya, menyusahkan hidup kita. Dari pengalaman saya, ini juga akan mempengaruhi kejiwaan, ya. Saya pernah dapatkan laki-laki yang dia ada kecenderungan sesama laki-laki. Ternyata setelah diruqyah ada gangguan jinnya. Meskipun tidak semua yang punya perasaan seperti itu karena gangguan jin, karena memang bisikan syaitan bisa. Naudzubillah min dzalik. Atau sebaliknya, ya, perempuan yang senang dengan perempuan, tidak sedikit kasus kita temukan juga karena gangguan jin. Ya, saya menemukan lumayan lah kasus-kasus seperti itu. Tetapi ini bukan berarti kita membenarkan perbuatan tersebut. Apapun, dengan alasan apapun, itu perbuatan yang haram, yang tidak diperbolehkan dalam agama, LGBT dan sebagainya. Atau biasa kalau jin cinta ini menghalang-halangi seseorang ketemu jodohnya. Ya, banyak kasus juga kita temukan, dilamar, iya, tapi hari H tidak mau. Dilamar, iya, atau dilamar selalu tidak mau, tidak cocok. Awalnya mau, lama-lama tidak mau, atau memang selalu menolak. Kayak ada bisikan dari dalam. Ini biasa jin cinta. Apa ada Ustaz jin cinta sama manusia? Bisa jadi. Dan realitas membuktikan itu. Yang jadi perbedaan para ulama kita, boleh enggak jin menikah dengan manusia? Ya kan? Itu pembahasannya panjang. Tetapi wallahu alam, para ulama kita, para ahli pakar dalam akidah kita mengatakan, ya tidak boleh. Kalaupun itu terjadi, tetap tidak boleh. Ya, seandainya itu sesuatu yang terjadi. Nah, makanan jin kita sudah tahu. Jin suka di tempat-tempat bagaimana. Kemudian kenapa jin masuk dalam tubuh? Itu sebabnya. Perkara yang lain yang penting adalah kondisi apa yang menjadi mudah bagi jin untuk masuk ke dalam tubuh. Ada beberapa kondisi, Bapak Ibu sekalian. Pertama, senang sekali. Itu kalau senang berlebihan, dia sampai ketawa terbahak-bahak, lupa zikir, bisa jadi jin bisa masuk. Yang kedua, sedih sekali. Dapat masalah, kemudian kayak bengong, sedih sekali, pikiran kosong, jin juga bisa masuk. Kemudian lalai sekali, tidak zikir, tidak sholat, pokoknya tidak ada. Ini juga jin bisa masuk. Di antara sebab yang lain atau kondisi yang lain adalah karena syahwat yang bergejolak, tidak terkontrol. Itu juga jin bisa masuk. Pertanyaannya, kalau begini Ustaz, bagaimana caranya kita membentengi diri dari gangguan jin, dari gangguan syaitan? Pertama, zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Ya kalau tidak hafal semua sebagian. Atau paling minimal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali atau sampai 100 kali, maka Allah akan jaga sampai sore hari. Siapa yang baca sore hari, maka Allah akan jaga sampai pagi hari. Kemudian 3 kul. Ini penting. Termasuk ya setelah sholat subuh masuk zikir atau sebelum tidur kita baca 3 kul dan ditiupkan di badan kita, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Boleh juga ini untuk anak-anak kita atau istri kita dibacakan 3 kul, kalau sudah tertidur diusapkan di dalam tubuhnya. Rasulullah biasa membacakan 3 kul itu dan mengusapkannya kepada Hasan dan Husain, cucu beliau, ya, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu adalah zikir-zikir, zikir ketika masuk rumah, zikir keluar rumah, zikir masuk WC, keluar WC, kemudian zikir ketika apa saja ya, dalam perjalanan, naik kendaraan, pakai baju, ya, dan zikir-zikir yang lain, ya, termasuk bagi suami istri yang mungkin akan melaksanakan tugasnya sebagai suami istri, ya, baca doa mau tidur, bismika Allahumma ahya, bismika amut, bangun tidur, ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Mau makan, ya. Saya pernah ngisi pengajian, ya. Jadi saya tes beberapa orang, ya, di antaranya bapak-bapak yang untuk doa ya, doa keluar rumah. Sebenarnya banyak juga yang belum hafal, ya. Banyak juga yang belum hafal. Jangan keliru doa, ya. Tapi paling tidak memulai sesuatu dengan bismillah. Sambil dihafal, ini pentingnya buku zikir-zikir untuk kita terjaga dari gangguan jin dan syaitan. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mendeteksi apakah diri kita ini ada indikasi gangguan jin dan sihir atau tidak? Jadi ada tanda-tandanya. Coba nanti Bapak Ibu kalau saya sebutkan rasa pada dirinya masing-masing ya. Pertama, tanda-tanda saat terjaga, artinya saat tidak tidur. 1, was-was terus. Jadi nanti kalau yang saya sebutkan ada sekitar 50%, bisa jadi itu ada tanda-tandanya. Yang kedua, ada sakit di bagian tubuh yang secara medis setelah dideteksi normal-normal aja, tapi sakitnya datang terus di tangan atau di kaki. Secara medis normal. Itu bisa jadi salah satu tanda. Biasa ada orang sakit kepala, sakit kepalanya luar biasa, padahal semuanya normal secara laboratorium dan fisik. Kemudian malas, termasuk malas beribadah. Pokoknya kalau mau sholat itu malasnya luar biasa. Malas, kadang dibarengi dengan letih, loyo, lesu, apalagi lunglai, ya, apalagi letoy, ya. Pokoknya malas lah. Itu kondisi-kondisi saat jaga. Atau dia mendengarkan bisikan-bisikan untuk berbuat buruk, ya. Atau dia melihat orang lain bukan seperti wujud aslinya. Saya pernah dapati seorang ibu, kalau suaminya datang, ibu ini langsung ambil parang. Pokoknya setiap dia lihat suaminya ambil parang.
Ternyata usut punya usut, setelah diruqyah diobati, yang dilihat oleh ibu kelihatannya itu kera, bukan suaminya. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah alaihi. Jadi itu yang dirasa. Kalau lihat suaminya, yang dilihat seperti kera, makanya dia kejar dengan parah. Nah ini macam-macam. Jadi bisikan, kalimat-kalimat buruk atau mengajak untuk berbuat jahat bisa jadi itu dari bisikan jin dan syaitan. Yang kedua, tanda-tanda saat tidur. Pertama, bunyi giginya. Apa bahasa Acehnya? Krek, krek, krek begitu ya. Tapi kalau mendengkur tidak, bukan tanda-tanda. Mendengkur tahu ya? Ngorok. Ya, biasa. Ya, paling banyak laki-laki kalau lagi mabit bersama tandingan ngorok. Ada yang krok, iya, itu ya karunia Allah juga itu. Tapi kalau mendengkurnya berlebihan, biasanya dikasih penyakit dan kelemahan energi, baik di jantung maupun di paru. Berbahaya itu biasa kalau sampai menyumbat ya pernapasan. Ada caranya itu untuk mengurangi ya, dan posisi tidur yang benar. Jadi saat tidur bunyi giginya krek 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 begitu. Yang kedua, sering mimpi buruk. Mimpi buruk ini apa? Tenggelam, dikejar binatang buas, jatuh dari tempat yang tinggi. Nah ini. Atau seperti ketindisan. Tahu ketindisan Pak ya? Seperti ada makhluk besar menindis, susah bernapas. Ini bisa jadi. Atau dia kaget-kaget kalau tidur, bangun tidur sedikit, bangun lagi, kaget lagi, kaget lagi. Atau di antara tanda yang lain itu matanya terpejam, tapi dia bangun jalan-jalan. Tiba-tiba di WC. Ya, kecuali kalau ada temannya yang angkat, ya, saking nyenyak tidurnya diangkat juga tidak sadar. Kenapa saya di WC tiba-tiba? Padahal temannya yang angkat. Biasa anak muda dia suka begini. Ya, saya pernah temui Pak, orang yang pernah saya dapatkan, dia bangun dari kamar tidak sadar, tiba-tiba sudah di kuburan. Nanti subuh terang matahari baru dia rasa ternyata dia dekat batu nisan. Ya. Bukan karena kuburan itu angker, tidak. Artinya dia yang menjadi syahid yang saya bicarakan ini, kadang dia berjalan dari rumahnya tanpa sadar, ternyata memang ada gangguan sihir. Ya. Terpejam matanya tapi jalan-jalan. Ya, jalan-jalan. Kemudian di antara tanda yang lain itu selalu ya di dalam mimpi melihat sosok yang besar dan hitam dalam mimpi. Itu bisa jadi juga tanda-tanda. Ada yang punya tanda-tanda begini Bapak Ibu, angkat tangannya. Yang kira-kira 50% ada saat jaga dan saat tidur. Ada? Ya, malu. Nah. Ya, kalau malu nanti kita buktikan masing-masing. Tapi jangan khawatir, bukan berarti semua yang punya tanda-tanda itu langsung ada jinnya, tidak mesti juga. Nah, bagaimana, ini saya sebutkan lagi, bagaimana ciri rumah yang banyak jinnya. Ini penting ini. Pertama, biasanya panas bawaannya. Sudah pakai AC, tapi hawanya itu selalu marah-marah, kondisi rumah tangga tidak teratur. Ya, anaknya marah, istrinya marah, mertuanya marah. Ya.
suaminya marah, pokoknya luar biasa. Kondisi dalam rumah tidak kondusif. Padahal terkadang perkara sepele saja, bisa jadi itu ada di rumahnya jin. Makanya Bapak Ibu, kalau ada rumah-rumah kita, tempat-tempat atau kamar-kamar yang kosong, tetap dikasih nyala lampu, kemudian didatangi juga sesekali di situ. Jangan betul bertahun-tahun tidak didatangi. Jin senang tempat-tempat yang kosong seperti itu. Nah, kalau ada jin dalam rumah gimana Ustaz? Pertama, banyak mengaji Al-Baqarah dengan Al-Imran. Ya, Nabi mengatakan, ya, bacalah Al-Baqarah dengan Al-Imran, fa inna syaitana yanfiru minal bait yuqra'u fihi suratul Baqarah wa Al-Imran. Bacalah Quran karena sesungguhnya syaitan akan pergi dari rumah yang dibacakan Quran, terutama Al-Baqarah dan Al-Imran. Kalau dirasa ada rumah lain-lain, bacakan ayat. Intinya mengaji. Ya. Tapi kalau misalnya sudah kita mengaji, sudah dipakai ibadah, sudah dipakai sholat, rumah kita masih terasa, maka diruqyah. Dibacakan ayat atau dibacakan ayat di air, kemudian dipercikan ke seluruh ruangan. Kalau Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya, dalam buku beliau tentang kesurupan jin dan cara pengobatannya, di antaranya bisa dibaca uahiduka bil ahdi alladhi aqadahu Sulaiman an takhruju wa tarhadu min hadzal baiti wa la tu'dhu ahada. Saya menyuruh engkau dengan apa yang telah diperintahkan Sulaiman, agar engkau keluar dari rumah ini dan jangan mengganggu siapapun. Ini sambil dipercikan dalam rumah. Alhamdulillah pengalaman kita itu bisa. Saya punya pengalaman Pak meruqyah kapal. Ini beberapa kali. Kapal lagi dok di Makassar, didanda, di servis berbulan-bulan tidak selesai. Tapi ada indikasi diganggu. Jadi saya masuk ke mesin kapal, saya ruqyah kapalnya 3 hari berturut-turut. Dengan izin Allah kapalnya bisa jalan. Ya. Ini pengalaman saya. Baru-baru juga mungkin sebulan yang lalu saya juga meruqyah kapal lagi, ada 3 kapal yang pegawainya selalu banyak yang kesurupan. Kemudian pokoknya ada saja yang tidak beres di kapal itu. Kita ruqyah. Ya, alhamdulillah ya, katanya sih sudah baik-baik. Jadi kalau ada rumah yang kosong atau rumah yang dirasa tidak nyaman, bacakan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara kita meruqyah? Ya kan itu. Sudah masuk isya belum? Belum ya? 3 menit lagi. Kalau begitu kita pakai sholat dulu. Habis sholat itu azan, ya, persiapan sholat. Habis sholat kita lanjut sedikit bagaimana cara mengobati diri sendiri dengan Al-Quran, meruqyah diri sendiri maupun membantu saudara-saudara kita. Mungkin sekitar 15 menit. Setelah itu kita praktekkan masing-masing, ya, sambil saya bimbing di sini supaya ibu-ibu, bapak-bapak kalau dirasakan lain-lain bisa mengobati diri sendiri, anak kita, istri kita. Minimal pertolongan pertama, ya. Bila jin berlanjut, hubungi peruqyah. Ya, kan begitu, ya. Ya kan? Biasa ada iklan obat bila sakit berlanjut, hubungi dokter, ya. Paling minimal pertolongan pertama kita tahu caranya, tidak bingung, tidak jatuh dalam kesyirikan, tidak kaget, tidak bagaimana, ya. Namun bila jin berlanjut, hubungi tukang ruqyah untuk bisa membantu. Barakallahu fikum. Kita persiapan untuk sholat, ya, untuk azan dan kita sholat. Setelah itu insyaallah kita lanjutkan sekitar 10 menit teori dan kita langsung praktekkan bersama, ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.